Ternyata sebagian besar orang Sumatera selain suka jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, mereka juga memilih untuk berobat ke negara tersebut. Di Indonesia guys. Kenapa guys kira-kiranya guys? Aku tuh Penasaran saya mau tahu guys. Coba komen di ruang komentar di bawah guys, kenapa orang Indonesia milih Malaysia atau Singapura. Assalamualaikum sampurasun pemahada good people sarang wilujeng sumping ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Nah guys, kenapa orang Indonesia selalu memilih untuk berobat datang ke Singapura dan juga ke Malaysia? Apakah kos perubatan di rumah sakit Indonesia itu lebih tinggi daripada di dua negara ini guys? Komen di ruangan komen di bawah pendapat kalian. Hari ini guys kita akan buat sebuah reaction video daripada akun TikTok di Chan 624 guys. Jadi link daripada akun TikTok ini nanti saya letak di description box di bawah buat kawan-kawan semua pertimbangkan untuk follow akun TikTok ini. Ojo lali di subscribe channelku good people, dan moga-moga kawan-kawan yang hadir menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Tanpa buang-buang waktu guys, mari kita nonton isi kandungan daripada video satu ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Katanya orang muslim Malaysia tuh nggak pergi makan ke restoran Cina karena dikhawatirkan tidak halal. Tapi restoran yang satu ini beda, dia halal, dan lihat dong antriannya sampai segini panjangnya. Karena lihat antrian yang panjang, jadi kita kepo buat cobain. Padahal ini tuh hari Senin bukan Sabtu atau Minggu. Nah, kedai makan yang satu ini itu menjual chicken rice ball. Bisa dibilang mirip nasi ayam Hainan gitulah ya tipenya. Dan kali ini kita mau cobain yang roasted chickennya. Lalu andalan mereka yang wajib dicoba adalah rice ballnya alias nasi kepal. Terus disajikannya dengan sambal yang rasanya asam pedas. Kalau buat rasa terjadi perbedaan antara aku dan Pak Su. Buat Pak Su, tipe makanan kayak gini tuh bukan tipe makanannya dia, tapi ini rasanya enak, cuman bukan tipenya dia aja. Berbanding terbalik dengan aku, justru tipe makanan seperti ini tuh comfort food banget buat aku. Jadi kalau selera subjektif aku, ini tuh 9 dari 10. Terlihat dari siapa yang ngehabisin ayamnya kan? Kayaknya kalau aku datang ke Malaka lagi, tempat ini bakal jadi salah satu yang bakal aku kunjungin lagi. Oh ya, nama restorannya Ejiban. Letaknya ada di sekitaran area Mahkota Hospital. Jadi yang lagi pergi berobat bisa cobain ke sini. Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Nah, ini beda ada beda. Jadi ternyata di swalayannya Malaysia ini jauh lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang biasanya kita beli di swalayan Pekanbaru tuh harganya sekitar 60-70 ribu, di sini nggak sampai 50 ribu. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Dan di swalayan Malaysia ini pilihan varian produknya jauh lebih banyak dan beragam. Oh ya, karena kita bakal tinggal di Malaysia cukup lama, jadi kita juga beli beras. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak harga berasnya berapaan? Selain itu produk-produk di Malaysia ini juga banyak banget produk impor yang halal. Terus frozen foodnya itu banyak banget pilihannya, mulai dari sosis-sosisnya, nuggetnya, bahkan ada nugget sapi. Dan di sini juga banyak SPG-nya itu yang udah berusia, benar-benar yang anti-anti gitu. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya SPG itu didominasi sama yang masih muda. SPG itu apa guys? Sebenarnya kalau misalnya tinggal lama di Malaysia untuk keperluan tertentu, SPG pertama saya dengar guys. Mirip aja sama kayak di Indonesia. Oh ya, tips kalau misalnya lagi belanja jangan lupa bawa tote bag ya, karena kalau di luar negeri itu biasanya kita cenderung lebih jalan kaki kan kemana-mana. Jadi barang-barang belanjaan, gift dari Twinings kayak gini itu bisa dimasukin ke ransel ataupun tote bag yang kalian bawa, jadi nggak lebih capek deh bawanya kalau jalan kaki. Kalau aku dan Pak Susi pasti bawa ransel kosong kemana-mana, jaga-jaga kalau ada yang mau dibeli di tengah jalan. Kira-kira siapa yang wishlistnya tahun depan mau jalan-jalan ke Malaysia? Komen di bawah ya. Kalau lagi di Malaysia jangan lupa makan roti yang dimasak pakai oven tanah liat kayak gini. Jadi ini adalah salah satu makanan favorit aku kalau lagi ke Malaysia. Namanya adalah roti nan. Ini tuh beda jenisnya sama roti canai. Kalau aku pribadi lebih suka beli di tempat yang memang khusus jual roti nan, karena cara masaknya bakalan tradisional banget, masih pakai oven tandor atau oven yang berbentuk tabung kayak gini. Dan biasanya pasti juga ada ayam tandoori yang dimasaknya juga masih pakai oven tandor juga. Dan kalau dimasak secara tradisional gini bakal bikin ada cita rasa khas yang berbeda. Tara, ini dia pesanan kita. Kita pesan nan plain dan juga nan cheese plus ayam tandorinya. Kalau Pak Su dia
suka banget sama nancis yang dicocol pakai susu pekat alias susu kental manis. Tekstur rotinan sendiri tuh rasanya lebih berat dan juga tebal. Jadi bikin lebih cepat kenyang deh kalau makan rotinan. Kalau rasa ayam tandorinya sendiri, ini tuh berasa rempah-rempah khas Indianya banget. Ini kalau ada kecap medoknya nih itu guys, masih dalam taraf yang bisa dinikmati dan cocok di sebagian besar lidah orang-orang Indonesia. Dan cara paling nikmat buat makan ayam tandorinya adalah dengan dibungkus pakai nan plainnya, terus dicocol pakai sambelnya dan juga kuah karinya. Pandai ini orang Indonesia nih guys. By the way, kawan-kawan Indonesia patut coba nih guys. Kita makannya di Pak Putra Restoran. Kalau kita ke Melaka pasti kita bakal makan kesini lagi sih. Ada yang suka nan tandori juga nggak? Komen di bawah ya. Ternyata sebagian besar orang Sumatera selain suka jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, mereka juga memilih untuk berobat di Indonesia guys. Kenapa guys kira-kiranya guys? Aku lagi mau nganterin mamah mertua aku buat berobat ke Malaysia. Sebelum berangkat di Bandara Pekanbaru, mamah mertua aku dicek dulu tensi dan saturasinya untuk dapat surat keterangan. Selain itu kita juga minta bantuan fasilitas untuk kursi roda. Oh ya, sekedar tips, kalian bisa bawa tumbler kosong lalu diisi di Bandara Pekanbaru ya. Tapi maksimal kalian bawa yang ukurannya 100 ml karena untuk seluruh cairan termasuk parfum kayak gini nggak boleh lebih dari 100 ml ya untuk dibawa ke cabin. Jadi gimana menurut kalian? Kenapa sebagian besar orang Sumatera atau bahkan kayak di Surabaya dan Jakarta juga banyak yang memilih untuk berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura? Kenapa guys? Karena harga, kualitas, atau fasilitas? Oh ya, karena selama di Malaka nemenin mamah mertua aku berobat, aku tuh banyak penasaran saya mau tahu guys. Coba komen di ruang komentar di bawah guys, kenapa orang Indonesia milih Indonesia, Malaysia atau Singapura? Banget, dan ini tuh size-nya travel ini friendly. dia promosi jadi praktis banget kalau dibawa kemana-mana. Karena habis nanti dari kalian boleh itu simak bisa yang kita tiba-tiba belanja, ketemu dokter lagi, ataupun ketemu teman mamah mertua aku yang lagi jenguk. Jadi buat yang mau segar seharian, jangan lupa parfum Miniso-nya ya. Kira-kira apa ya bedanya cendol yang ada di Malaka sama di Indonesia? Jadi ceritanya hari ini kita tuh lagi mau belanja ke supermarket sebenarnya, tapi sambil jalan-jalan tipis, terus mungkin simulasi punya anak satu kali ya. Nah terus keinget nih kalau misalnya di Malaka itu katanya wajib banget cobain es cendolnya. Akhirnya kita nyobain di Auntie-Koh Cendol yang menurut Google ini salah satu rekomendasi yang paling oke. Harganya sekitar 15 ribuan, jadi lebih mahal daripada cendol yang ada di Indonesia. Isiannya cukup simple, es serut yang dikepal kayak gini lalu diisi sama santan. Bagian tengahnya yang udah berlubang itu nantinya diisi sama cendol hijau kayak gini. Kalau kata mertua aku ini tuh mirip banget sama cendol zaman alias cendol zaman dulu gitu. Nah ini dia nih yang bikin beda, yaitu gula Melakanya. Awalnya aku pikir gula Melaka sama gula merah tuh sama, tapi setelah aku googling kayaknya terjadi perbedaan di proses dan juga bahan baku pembuatannya. Untuk rasa cendolnya sendiri 11-12 dengan cendol yang ada di Indonesia, tapi benar-benar yang bikin beda itu ada di gula Melakanya. Bolehlah jadi salah satu hal yang wajib banget dicobain kalau lagi jalan-jalan ke Malaka. Kalau buat yang udah pernah cobain cendol Malaka gimana? Menurut kalian dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa buat cendol Malaka? 30. Komen di bawah ya. Oke guys, jadi itu dia pengalaman orang Indonesia yang datang ke Malaysia sambil libur juga mungkin sambil sambil berobat ibu mertua dia, sambil juga ambil peluang untuk libur guys. Jadi ini satu video yang bagus guys, dan juga ada banyak pertanyaan di kepala saya guys, kenapa orang-orang Indonesia, betul guys, ini salah satu video yang saya jumpa nih. Sebenarnya banyak video yang saya lihat kan banyak orang Indonesia yang datang antara Singapura atau Malaysia untuk berobat guys. Kenapa guys kira-kiranya guys? Jadi kalau kalian sudah dikasih tahu guys, saya sangat hargai guys, saya sangat hargai kalau kalian sudah berkongsi dengan saya pengetahuan guys. Oke, jadi untuk menambah wawasan saya saja guys, untuk sekadar menambah wawasan saya dan menambahkan lagi pengetahuan saya lebih dalam tentang Indonesia guys. Jadi moga-moga kawan-kawan sudi berkongsi dengan saya, dan saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video ini guys, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa, salam santun, damai, dan om silaturahmi. Assalamualaikum good people, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.